Di mansion Alexander, Saga dan Agatha telah sampai di mansion. Sayang, kau mau masuk ke kamar atau bagaimana? Tanya Saga. Aku mau istirahat dulu mas, ucap Agatha. Ya udah, kembali ke kamar aja dulu ya, ucap Saga. Emang kau mau kemana lagi? Tanya Agatha menyelidik. Astaga sayang, emang kau pikir aku kemana, ha? Ucap Saga gemas dengan raut wajah istrinya yang penasaran. Mana tahu seperti kejadian kemarin, cetus Agatha. Kejadian apa sayang? Tanya Saga penasaran. Kau membohongiku, katanya ada pekerjaan di kantor, tahu-taunya malah pergi perang. Benarkah begitu? Jelas Agatha menatap tajam suaminya membuat Saga sulit menelan ludah, ternyata istrinya masih ingat tentang kejadian itu. Sayang, aku tidak memberitahumu karena ucap Saga terpotong. Aku tidak perlu tak perlu kau jelaskan, terserah padamu. Aku ke kamar dulu. Ucap Agatha melangkah ke kamar mereka. Sayang, kau mau kemana? Tanya Saga memegang lengan istrinya. Mau ke kamar, cetus Agatha. Tapi kamar kita kan di sana. Ucap Saga bingung. Tidur aja sendiri. Aku tidur di ruang tamu, cetus Agatha sambil menyingkirkan tangan suaminya. Sayang, aku bisa jelaskan, ucap Saga. Tapi istrinya tidak mendengarkan dan langsung melangkah ke kamar tamu. Teriak Saga meremas rambutnya karena kesal. Coba didengarkan dulu penjelasannya. Ini main kabur-kabur pergi-pergi aja, gumam Saga dengan kesal. Di dalam kamar, hahaha, siapa suruh berbohong pada istri sendiri? Rasain tuh hukumanmu, gumam Agatha kesal. Sama istri sendiri harus bohong. Apa banyak hal ia berbohong padaku? Gumam Agatha berpikir. Sudahlah, lihat aja. Kalau kau bohong lagi padaku, lebih dari ini hukuman yang akan kau terima. Ucap Agatha benar-benar kesal. Di kamar Kenzo dan Queen. Hani, kapan kita adakan acara berkumpul keluarga? Tanya Queen antusias dan penasaran. Lusa boleh juga sayang, karena aku juga ingin memperkenalkan ke publik tentang adik dan orang tuaku sayang, ucap Kenzo. Baguslah kalau begitu Hani, ucap Queen senang. Iya sayang, aku akan mengundang orang-orang petinggi untuk menyaksikan semuanya, ucap Kenzo tersenyum antusias. Iya, aku tidak sabar menunggu hari itu, ucap Queen tersenyum. Sama, aku juga sayang, ucap Kenzo tersenyum mengelus rambut istrinya. Hani, nanti kami pergi shopping ya untuk menyiapkan pakaian seragam untuk kita semua, ucap Queen antusias. Boleh sayang, itu terserah padamu. Kau kan nyonya di sini, ucap Kenzo tersenyum membuat Queen tersenyum senang. Tapi kan ada mami di sini Hani, berarti mami dong yang nyonyanya, ucap Queen dengan polos. Hahaha, iya sayang, tapi milik harta suaminya semuanya tuh milikku. Aku yang berkuasa di sini sayang, jadi kau nyonya besarnya, ucap Kenzo tersenyum. Kenapa bisa begitu Hani? Tanya Queen yang belum paham. Karena semua harta di sini tuh milikku sayang. Contohnya seperti aku memiliki perusahaan, di sana aku bosnya, sedangkan jabatanmu di sana itu ibu bos. Mereka sayang sama sepertiku, jelas Kenzo. Hani, aku kan tidak bekerja di sana, kenapa bisa bu bos di sana? Tanya Queen bingung, saking polosnya membuat Kenzo menepuk keningnya. Begini ya sayang, ucap Kenzo menghela nafasnya membuat Queen menatap intens suaminya dengan serius. Dengar ya sayang, semua yang menjadi milikku adalah milikmu juga, ucap Kenzo sambil menatap istrinya. Kenapa bisa begitu? Tanya Queen lagi. Karena kau istriku, sayangku, cintaku, ucap Kenzo gemas mengacak rambut istrinya. Emang kau mau berbagi denganku? Ucap Queen lagi membuat Kenzo menepuk kening dan sedikit kesal dengan istrinya ini. Apapun yang menjadi milikku akan menjadi milikmu. Jadi jika aku seorang bos, maka kau juga seorang bos. Apapun jabatannya, apapun semua hartaku juga akan menjadi milikmu istriku, jelas Kenzo dengan sabar. Oh gitu ya, berarti aku orang kaya juga dong, ucap Queen tersenyum senang. Iya sayang, malahan kau lebih kaya dariku, ucap Kenzo tersenyum. Hah?
Kenapa bisa? Tanya Queen penasaran. Iyalah sayang, ibaratnya nih, aku sebagai asistenmu sayang, aku yang bekerja, kau yang mendapatkan hasilnya. Ucap Kenzo tersenyum memeluk istrinya. Hahaha, kalau begitu biar aku pegang semua uangmu Hani. Ucap Queen tersenyum senang. Jika kau pegang, gak akan muat di tanganmu sayang, jadi biarkan aja di dalam kartu. Ucap Kenzo tersenyum. Iya, aku tahu sayang, jadi berikan padaku semuanya kartumu. Ucap Queen tersenyum senang membuat Kenzo menggelengkan kepalanya melihat tingkah istrinya ini. Emang mau kau apakan uangnya sayang? Tanya Kenzo tersenyum. Ada deh, ucap Queen tersenyum antusias. Iya sayang, aku akan memberikannya asalkan kau sudah menghabiskan uang yang ada di dalam kartu saat kau ambil dariku. Ucap Kenzo tersenyum. Oh iya, kartu yang itu ya, belum habis lagi, ucap Queen dengan lesu. Hani, itu uang kenapa nggak habis-habis sih? Tanya Queen kesal. Itu bukan sedikit isinya sayang, ucap Kenzo tersenyum. Terus gimana dong menghabiskannya? Ucap Queen bingung. Itu sih terserah kau sayang. Kenzo tersenyum geli dengan kepolosan istrinya. Sayang, kapan ada baby kita di sini lagi? Ucap Kenzo mengelus perut istrinya. Hani, lihatlah baby Gabriel dan Gabriel. Mereka tuh masih kecil. Masa udah punya adik? Ucap Queen heran dengan suaminya. Gak masalah sayang, mereka kan bisa kita rawat bila perlu kita cari perawat untuk anak kita, usul Kenzo. Hani, aku tidak mau ada perawat untuk mengurus anak kita. Aku sendiri yang akan merawat mereka, ucap Queen tegas membuat Kenzo senang mendengarnya. Baiklah kalau begitu, maumu sayang, ucap Kenzo tersenyum. Sayang, nanti malam kita bahas dengan yang lainnya tentang perkumpulan keluarga kita, ucap Kenzo. Baik Hani, aku ikut aja apa katamu, ucap Queen tersenyum. Kenzo terus menatap istrinya dan beralih menatap bibir istrinya. Kenzo langsung mencium bibir istrinya dengan lembut, membuat Queen hanya mengikuti alur main yang ia rasakan. Semakin lama ciuman itu semakin dalam membuat Kenzo langsung meniduri istrinya dan menindihnya. Sayang, aku pengen, bisik Kenzo dan langsung mencium liar wajah dan leher istrinya membuat mereka tidak tahu ada yang menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Teriak Kenzo kesakitan, membuat Kenzo menggeliat siapa yang berani menarik rambutnya. Tangis baby Gabriel dan Gabriel setelah mereka menarik rambut daddy mereka. Sayang, panggil Queen terkejut melihat anaknya yang sudah menangis. Kan, tertunda lagi, gumam Kenzo frustasi karena hasratnya tertunda. Nah, sudah ya, jangan menangis lagi, daddy kalian tidak menyakiti mami kok, ucap Queen sambil mencium dan mengelus kepala kedua putranya. Membuat kedua baby itu diam dan terus memeluk mami mereka dengan pandangan menatap daddy mereka. Baby kan anak baik, jangan lihat daddy seperti itu, ucap Kenzo menatap baby Gabriel yang tidak biasanya seperti itu. Sini sama daddy nak, ucap Kenzo mengambil baby Gabriel dalam pelukan istrinya dan baby Gabriel hanya menurut saja. Beda dengan baby Gabriel yang menatap dedinya tanpa beralih membuat ia sangat menggemaskan dengan wajah menatap tajam dedinya. Anak dedi yang satu ini marahnya gak lama kan nak, ucap Kenzo mencium wajah baby Gabriel dengan sayang. Udah nak, jangan menatap dedimu seperti itu, ucap Queen tersenyum dengan tangan menutup muka baby Gabriel yang sedang menatap dedinya, membuat baby Gabriel menatap maminya dan kemudian menenggelamkan wajahnya di perut maminya sambil memeluk erat maminya. Aku senang sayang, mereka masih kecil pun sudah sangat menyayangimu, apalagi kalau sudah besar sayang, ucap Kenzo tersenyum melihat kedua anaknya yang posesif dengan istrinya, artinya akan ada juga yang menjaga istrinya selain dirinya. Iya Hani, aku juga heran dengan anak kita ini, seperti sudah mengerti aja, ucap Queen heran. Itulah sayang, aku aja kagum pada mereka. Kalau genku memang benar-benar tidak bisa diragukan lagi sayang,
Ucap Kenzo tersenyum bangga membuat Queen menepuk keningnya. Dasar sombong, cetus Queen. Sayang, ini bukan sombong, tapi memang nyata, ucap Kenzo bangga. Iya, iya, Hani, ucap Queen tersenyum daripada harus berdebat dengan suaminya. Sayang, aku mau keluar ya sebentar, mungkin hanya di ruang kerjaku saja sayang, ucap Kenzo. Iya, Hani, pergilah, kan hanya di ruang kerja mansion, ucap Queen dengan heran. Iya sayang, ucap Kenzo. Main sama mami dulu ya nak, ucap Kenzo pada baby Gabriel dan sebelum pergi ia mencium wajah kedua anaknya dan istrinya. Membuat Queen tersenyum. Kau ini Henny, hanya di ruang sebelah pun, ucap Queen tersenyum dengan tingkah suaminya seakan mau pergi jauh saja. Gak apa-apa sayang, aku hanya mau mencium anak dan istriku, ucap Kenzo membuat Queen tersenyum. Kenzo pun langsung berjalan keluar dari kamarnya dan menghubungi seseorang. Saga, sekarang ke ruang kerjaku. Dan sebelum itu hubungi Lingga agar ke ruanganku sekarang, ucap Kenzo sambil terus berjalan menuju ruangannya. Baik bos, ucap Saga dan panggilan pun terputus. Masalah dengan istri aja belum selesai ditambah masalah lain, gumam Saga kesal. Langsung saja ia menghubungi orang yang dimaksud bosnya. Bagaimana? Sudah selesai masaknya Hani? Ucap Lingga yang datang tiba-tiba ke dapur membuat Alena terkejut. Barusan panggil apa? Tanya Alena yang kurang yakin dengan pendengarannya. Aku manggil Hani. Apa ada masalah? Ucap Lingga bingung. Tak perlu berlebihan, panggil namaku aja, ucap Alena yang sebenarnya hatinya senang mendengar tapi rasa malunya lebih tinggi. Mana bisa seperti itu, kok kekasihku, jadi suka-suka aku dong mau panggil apa. Ucap Lingga tersenyum sambil mendekati Alena dan memeluknya dari belakang. Om, jangan mesum lagi, ucap Alena was-was. Emang kenapa? Kau wanitaku, bisik Lingga tersenyum dengan tangan memeluk pinggang Alena. Ih, mana om yang dulu yang aku kenal, yang dingin dan tidak mesum begini. Ucap Alena heran dan juga risih dengan posisi seperti ini. Sekarang beda Hani, kau sekarang wanitaku, ucap Lingga menatap intens wajah kekasihnya. Wajah tersebut semakin lama semakin dekat dan Lingga mengecup sekilas bibir kekasihnya membuat Alena selalu jantungan karena dicium mendadak seperti ini. Manis, ucap Lingga tersenyum puas mendapatkan ciuman itu. Om benar-benar mesum ya, pria tua mesum. Teriak Alena memukul dada Lingga membuat Lingga semakin erat memeluk kekasihnya itu. Tapi pria tua mesum ini kau menyukainya juga kan? Bisik Lingga tepat di telinga Alena membuat Alena benar-benar tidak fokus dengan pikiran tak menentu. Melihat Alena hanya dia membuat Lingga langsung mencium liar leher Alena membuat Lingga selalu tak tahan berdekatan dengan wanita ini. Sedangkan Alena meremang dan hanya meremas baju Lingga karena merasakan sensasi yang berbeda. Lingga membalikkan tubuh Alena untuk menghadapnya dan langsung saja ia menautkan bibir keduanya dengan lembut membuat mereka benar-benar terbawa suasana oleh ciuman yang semakin dalam. Dengan tangan Lingga yang sudah meraba setiap lekuk tubuh Alena. Tanpa sadar, ia meremas dada Alena yang pas di tangannya dari balik baju yang Alena pakai. Tanpa sadar membuat Alena melenguh. Suara itu benar-benar membuat Lingga menggila dan terus memperdalam ciuman mereka. Dengan tangan yang tidak bisa diam, meraba tubuh kekasihnya. Bunyi telepon dari saku celana Lingga membuat mereka tersadar dan langsung melepaskan tautan keduanya. Astaga, teriak Lingga frustasi karena hasratnya tertunda dan menyesal dengan apa yang telah ia lakukan. Sedangkan Alena hanya diam masih menetralkan jantungnya. Hani, aku minta maaf, sungguh, ucap Lingga memeluk kekasihnya itu. Om, itu HP-mu bunyi, angkat dulu, ucap Alena membuat Lingga tersadar dan langsung mengangkat teleponnya. Sebentar ya Hani, ucap Lingga pada Alena dan dibalas anggukan oleh Alena dan menjauh sedikit dari Alena. Ya Tuhan, hampir saja, batin Alena bersyukur. Si Om juga kenapa mesum sekali, gumam Alena kesal. Lingga yang melihat panggilan di handphonenya membuat dia bingung.
Ini nomor siapa sih? Gumam Lingga penasaran dan langsung mengangkat telepon itu. Halo, ucap Lingga. Iya, halo Tuan Muda, saya Saga, asisten dari kakakmu. Ucap Saga. Oh iya, ada apa Tuan menghubungi saya? Tanya Lingga penasaran. Atas perintah bos saya meminta agar Tuan Muda segera ke mansion sekarang. Ucap Saga. Emang ada apa sih? Tanya Lingga sedikit kesal karena tidak mau meninggalkan kekasihnya. Saya tidak tahu yang pasti Tuan Muda dan harus temui bos saya di ruang kerjanya di mansion sekarang. Ucap Saga benar-benar membuat Lingga kesal. Baiklah, ucap Lingga pasrah. Segera Tuan Muda, bos saya tidak suka menunggu lama. Ucap Saga dan langsung memutuskan sambungan teleponnya. Asisten dengan bosnya sama-sama dinginnya. Brutu Lingga kesal. Hani, aku keluar sebentar ya, berikan nomor HP-mu. Jika aku terlambat, aku bisa menghubungimu. Ucap Lingga tanpa izin langsung mengambil HP dari kantong celana Alena. Om, bisa minta kan? Gak perlu ngambil sendiri. Cetus Alena kesal. Kelamaan Hani, ucap Lingga tersenyum dan langsung menyalin nomor kekasihnya itu. Aku pergi dulu dan maaf yang tadi, ucap Lingga tersenyum dan mencium kening Alena. Lingga pun langsung melangkah keluar dari apartemen. Tampannya si Om rasanya tidak ingin jauh-jauh, ucap Alena senang diperlakukan seperti itu. Betul kan apa kataku, si Om itu akan jadi menantu Mama dan Papa, ucap Alena sangat senang. Bagaimana ya nanti tanggapan Papa sama Mama? Apa mereka akan menyetujuinya? Ucap Alena masih bingung dan khawatir juga. Kalau tidak setuju bagaimana? Apalagi aku masih sekolah. Aku tetap mau sama si Om ini. Teriak Alena frustasi memikirkan nasib percintaannya yang belum pasti. Bersambung.